Oke, ya dahulunya saya pikir operator sekawan ini untuk integral serupa betul dengan apa yang di Sigma, tapi mungkin untuk beberapa yang belum biasa menggunakan integral, atau justru bahkan karena di kalkulus lebih banyak integral, maka saya akan membahasnya. Jadi bagi yang belum mengenal Lebesgue, cukup di ruang CAP ya, karena ruang bernorm, dan normnya itu adalah dengan P ya. Jadi kita akan menulis begini saja, LP AP ya. Yaitu normnya adalah F di P itu adalah integral AB F T pangkat P dt pangkat seper P. Ya, jadi norm seperti itu. Nah, bagi yang sudah pernah belajar Lebesgue, ya tidak masalah. LP itu tidak hanya sekedar dilengkapi norm ini, tetapi adalah semua fungsi yang norm ininya hingga. Ya. Nah, kita akan melihat pemetaan F dari L1AB ke L1AB. Yaitu kalau ini X, ini adalah Y gitu, Y. Mungkin di sini lebih baik Y saja, konsisten ya sebagai fungsi. Kemudian nilainya YS itu adalah integral dari AB KST XT dt. Jadi persis seperti pada matriks Y sama dengan AX, maka YI itu adalah sigma dari AIJ XJ. Ya, jadi ini adalah elemen pertama, ini adalah elemen kedua. Elemen pertama dan TT itu elemen keduanya. Nah, kita sekarang akan melihat dualitas dari operatornya itu. Ya, yaitu apa? Jadi di sini kita definisikan V itu adalah dari L tangga ke L1 aksen. Jadi seperti yang dikatakan oleh Reinhardt dan juga Theo, bahwa apa arti sama ya? Apa arti sama ini adalah ini suatu isometri. Suatu isometri yang onto ya. Jadi dia dari sini bisa ke sana, dari sana bisa balik lagi gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana dualitas itu akan didefinisikan. Ya. Jadi dualitas itu akan kita definisikan sebagai begini. Jadi dualitasnya nanti adalah L tangga ke L tangga. Kemudian di sini ada V. Ini ada V. Yang masing-masing adalah L1 aksen, L1 aksen. Gitu. Dan ini akan jadi F aksen. Ya, ini akan jadi F aksen juga. Nah, apa yang kita lihat kalau kita mulai dengan Y dari sini, ini adalah F aksen Y. Nah, ini adalah akan kita bawa sekarang kalau F aksen Y ini masuk di L tangga. Kemudian oleh V dari F aksen Y itu akan masuk ke
L1 aksen ya. L1 aksen. Oleh karena itu nanti kita lihat F aksen Y itu dikenakan pada X, di mana X-nya itu adalah di L1. Oke. Nah, jadi sekali lagi kita mulai dari sini. Ya. Kemudian kita punya F ya. Jadi Y kita punya nanti adalah F aksen Y. Ya, jadi dari sini ke sini, kemudian naik ke atas, dikenakan pada X, itu, ya, tentu X-nya di L1, itu sama saja dengan apa? Mulai dari sini sekarang, VY oleh F aksen, ya, jadi ke sana, ke sana. Yang tentu saja harus dikenakan pada X yang sama. Oke, nah sekarang ini, ya, arti ini adalah apa? Jadi VY itu kan fungsionalnya, ya. Jadi fungsional yang dikenakan di sini akan sama saja dengan fungsional yang dikenakan fx, gitu. Oke, dan ini menjadi integral dari dualitasnya tadi. Nah, saya belum menulis dualitasnya ya, maafkan. Jadi balik ke atas. Jadi ini dualitas dari ini pakai kuning adalah V Y, ya, itu ada di L1 aksen, jadi saya kenakan pada X gitu. Itu adalah integral AB, variabel X-nya adalah XT ya. Jadi ini XT itu ini adalah suatu fungsi di L1. Ya, suatu fungsi di L tangga, maaf. Jadi ya. Oke, jadi dualitasnya seperti ini. Ya, ini adalah fungsi di L1, ini adalah fungsi di L tangga gitu. Oke. Ya. Nah, jadi tadi ini itu adalah integral AB ya fx dikenakan T. Nah, saya lebih cenderung untuk menggunakan S ya, karena fx itu kan tadi ya, f-nya itu nilai ini kan h ya, itu nilainya terhadap S ya. Jadi ini adalah terhadap S. Ya, sebenarnya tidak masalahnya mau melihat fx terhadap S. Nah, ini YS ya. DS gitu. Biar konsisten dengan tadi. Oke. Nah, kemudian integral AB f x di variabel S YS DS yang ini itu dapat ditulis sebagai
fxs itu integral AB kurung integral AB KST XT DT kalikan YS DS gitu. Nah, kemudian biasanya menggunakan Fubini atau perubahan urutan integral, hasilnya menjadi integral AB, ya. Jadi XT-nya di sini, tetapi yang di sini yang memuat S, KST, YS, DS, DT, gitu. Ya. Nah, jadi sekarang ini menjadi integral kalau kita hitung sebagai itu, kalau mau langsung integral AB KST YS XT DSDT, ya, DSDT. Dan tentu saja ini akan lebih kecil dari jadi lebih kecil dari norm Y tak hingga, ya, itu sehingga ini menjadi kita memperoleh integral AB KST XT DSDT gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa katakanlah sekarang ya integral terhadap T-nya. Ya. Jadi ini terhadap T-nya, ya, KS itu, ambil suprimumnya, ya, maka dia akan sama dengan Y tak hingga. Jadi mungkin ini saya tulis ini dulu ya. Jadi alfa 1 itu adalah, nah sebetulnya ini esensial supremum ya. Jadi seperti yang pernah saya sebut, kalau kita belajar di CAP-nya cukup supremum saja. Supremum di AB dari integral AB K KST ya tadi ya, KS titik DS gitu. Jadi ini kolom tertentu gitu. Ini adalah baris tertentu. Nah, jadi kalau sekarang ini dengan ini suprimumnya ini alfa 1, maka kan hasilnya jadi tinggal AB XTDT ya. Tentu saja dia akan lebih kecil. Saya boleh menambahkan harga mutlak di sini ya. Ini juga ada harga mutlaknya saja. Oke. Dan ini juga ada harga mutlaknya gitu. Oke, ya. Jadi seperti yang lalu saja. Oke, jadi di sini sebetulnya kalau kita lihat bahwa bentuk integral di L tak hingganya itu adalah yang ini ya, kalau kita perhatikan ya. DT ya. Bukan DT, maaf. Bukan DT ya. Jadi ini adalah sekarang XT-nya sebagai pengali. Jadi integral ini DS tidak masuk. Gitu.
Oke. Jadi Ojo ini adalah integral AB KST YS DS gitu. Oke, ya. Jadi ini yang kita lihat sebagai F aksen tadi itu. F aksen dari Y gitu. Ya, kalau dilihat ini adalah pemetaan dari L tangga di sini ke L tangga gitu. Ya. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin lebih lihat lagi, walaupun kita sebetulnya belum berhak bicara tentang operator diferensial, tapi saya mau berbicara sedikit, yaitu L biasanya dalam bentuk ddx, ya, fx ddx gitu. Ya, bisa saya tambah juga sesuatu gitu. Katakanlah ya, mungkin ini lebih bagus. Maaf. Ini AX, ini BX gitu. Ya. Jadi operatornya kalau dikenakan ini mungkin sesuai dengan tadi T ya, maafkan. Gitu. Ya, jadi kalau saya kenakan XT itu adalah DDT dari AT DXDT plus BT kali XT. Jadi operator diferensial. Nah, sekarang saya hanya berbicara kalau dia di ruang Hilbert ya, di ruang Hilbert. Di ruang Hilbert mungkin yang paling sederhana adalah L2 di AB, tetapi dengan syarat bahwa ini adalah semua XA-nya 0, XB-nya 0, itu, dan dilengkapi dengan X, Y integral AB. Ya, kalau mau ada kompleksnya tinggal tambah konjugate ya. Mungkin untuk permulaan tidak usah kompleks dulu. XT kali YT gitu. Ya. Nah, kalau di ruang Hilbert fungsional itu langsung bentuknya menjadi LXY gitu, dualitasnya ya. Jadi sebetulnya dualitasnya dari ruang Banach itu seperti ini ya, hanya dia di ruang yang berbeda. Tapi kalau di ruang Hilbert dia bisa menjadi di ruang sama. Jadi di sini adalah perhatikan bahwa ini adalah mungkin bagusnya maaf biar ini adalah terhadap S, dan DS gitu. Oke, jadi kalau kita hitung integral AB ddt dari karena dia harus XS ya, jadi DS gitu saja. DDS dari AS kali DXS.
itu plus PS XS kali YS. Gitu. Semuanya DS. Gitu. Nah, kemudian dengan integrasi parsial, nah ini kurang ya, kali YS. Gitu. Nah, yang ini tetap, ya, tetapi yang di sini bisa diubah menjadi apa? AS dx ds kali YS dengan batas integral AB AS dxs kali ds gitu. ds. Nah, yang ini tetap tidak saya lakukan apa-apa. Nah, di sini perlunya bahwa ada syarat batas ya. Maka ini harus menjadi 0 gitu. Karena YB dengan YA-nya itu. Kemudian lakukan lagi integrasi parsial. Ya, sekarang bentuknya menjadi integral AB. Ini dikumpulkan satu dengan ini, jadi DDS dari AS kali DY DS kali XS sekarang. Ya. Kali XS, suku batasnya, ada suku batasnya sudah saya anggap 0 saja. Min plus DS, dan kemudian jangan lupa ada bagian yang saya diamkan, yaitu saya tambahkan di sini XS, YS, DS. Jadi ini bisa saya pandang sebagai XL aksen Y gitu. Ya, jadi dalam hal ini L aksen Y-nya adalah DDS kali AS kali DYDS plus BS kali YS. Nah, ini bentuknya sama persis dengan yang tadi. Ya. Ini. Nah, ini yang disebut sebagai L-nya sama dengan L, aksennya sama dengan L. Jadi L itu adalah operator yang self adjoint, ya. Sama dengan dirinya sendiri. Oke, saya kira cukup di sini, ya. Oke.